Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Samudra dari jurusan Computer Science Binus Online Learning. Pada video kali ini, saya akan coba sharing mengenai bagaimana cara kita memperbaiki proses kerja kita dalam mengembangkan suatu aplikasi dengan menggunakan test-driven development. Oke, kita next saja. Nah, ini ada beberapa konten yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama ada introduction atau pengenalan terkait dengan test-driven development. Yang kedua ada langkah-langkah dalam test-driven development. Yang ketiga ada mock pada suatu tes. Lalu yang keempat ada continuous integration, bagaimana cara mengintegrasikan TDD atau tes kita ke dalam code. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan terkait dengan test-driven development. Ya, yang pertama masuk ke introduction. Apa itu test-driven development dan apa benefitnya? Oke, jadi test-driven development itu merupakan suatu approach dalam software development, di mana developer itu menulis automated test dari spesifik parts atau bagian spesifik dari suatu code sebelum code itu diimplementasikan gitu. Nah, kita next saja. Nah, jadi kenapa sih kita butuh TDD gitu? Oke, kita akan coba bahas dulu bagaimana flow kita dalam mengerjakan atau mengembangkan suatu fitur. Yang pertama tuh pasti ada namanya sistem requirement atau kebutuhan pengembangan fitur itu ya. Jadi ada acceptance kriteria, skenario-nya misalnya contohnya adalah eh, menyimpan data ke database gitu. Jadi ada form yang udah diisi gitu. Lalu ketika user klik submit, nanti datanya kesimpan gitu, kesimpan ke database dan selanjutnya user juga bisa melihat datanya gitu di halaman utamanya gitu. Itu requirement-nya. Terus selanjutnya ketika kita udah paham nih requirement-nya apa, kita bisa implementasi code-nya gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita coding gitu istilahnya. Terus setelah code kita selesai gitu, kita bisa menguji ya, bisa melakukan testing secara manual gitu. Kalau misalnya kita mengembangkan fitur tambah data gitu, pasti ada form kan. Terus kita isi aja formnya secara manual, isi satu-satu, terus kita klik submit. Terus kita lihat hasilnya udah sesuai atau enggak gitu. Kalau enggak sesuai ya kita coding lagi, kita tes lagi gitu, isi lagi formnya. Terus kalau misalnya udah sesuai, kita bisa deliver fitur itu ke production untuk digunakan dengan real user. Nah, dengan proses yang tadi, secara sekilas nggak ada yang bermasalah ya gitu, normal-normal aja gitu. Namun kita bisa lihat ada suatu masalah gitu. Nah, dalam pengembangan suatu fitur itu kita sebenarnya nggak bisa jamin apakah requirement-nya nanti ke depannya nggak akan berubah gitu. Bisa jadi nanti ke depannya ada changes atau ada perubahan atau ada improvement gitu misalnya. Nah, masalahnya ketika kita menambahkan fitur baru bisa jadi merusak fitur existing. Kayak misalnya kita menambahkan validasi pada suatu input gitu ya. Misalnya ada input nama gitu ya. Input nama itu sebelumnya nggak ada validasi. Dan nama itu inputnya digunakan untuk mengisi nama barang gitu. Nah, input itu ternyata share. Kita ada fitur baru namanya input nama pengguna gitu ya. Nama realnya gitu. Nama user itu kan nggak bisa ada angka ya. Pasti huruf semua gitu. Sedangkan nama barang itu bisa jadi ada angkanya. Jadi ketika dilakukan penambahan validasi gitu ya untuk memastikan nama itu nggak bisa diisi angka. Nah, ternyata bisa ngebreak fitur yang input nama barang tadi gitu. Karena nama barang itu bisa jadi ada angkanya. Misalnya buat satuan ukuran barang itu ya. Misalnya gula 1 kilogram gitu. Itu pasti ada angkanya kan. Nah, itu. Lalu ketika fitur itu broken, itu juga biasanya nggak terdeteksi di awal gitu. Biasanya harus masuk ke production dulu gitu, baru kita bisa lihat apakah itu ada bug gitu. Terus juga proses untuk cari bugnya itu pasti butuh waktu yang lama karena dilakukan secara manual. Kadang kita nggak expect fitur ini broken gitu. Ternyata pas kita coba di production
ternyata rusak gitu fiturnya. Ada yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi solusinya adalah kita bisa memanfaatkan automated test secara periodik untuk mengecek apakah code kita itu jalan sesuai dengan ekspektasi gitu, tanpa merusak existing code kita. Lalu juga prosesnya pasti lebih cepat karena dilakukan oleh komputer dan juga konsisten karena test case-nya udah kita tulis di code gitu. Nggak ada yang terlewat gitu karena human error. Nah, cuma dengan menulis tes ini kita ada hal yang harus kita korbankan yaitu adalah waktu, di mana proses pengembangan fitur itu jadi lebih lama gitu. Karena kita harus menulis tesnya terlebih dahulu gitu, secara lengkap, baru kita tulis implementasinya gitu. Namun dalam beberapa case itu bisa jadi eh, mempercepat proses pengembangan gitu. Misalnya ketika ada banyak form gitu ya, banyak form yang harus dilakukan input satu-satu. Kalau kita melakukan pengujian secara manual, ya kita harus ngisi aja semua formnya satu-satu secara manual gitu. Terus kita klik submit. Kalau nggak sesuai, kita perubahan lagi, kita ada perubahan lagi, terus kita coba lagi satu-satu gitu. Nah itu pasti kan lama. Cuma kalau kita menggunakan tes, itu bisa lebih cepat gitu. Karena bisa langsung aja kita jalankan tesnya gitu. Kalau sesuai ya pasti tesnya akan berhasil gitu. Gitu. Nah, apa sih keuntungan dari TDD gitu? Dari tadi sebenarnya udah disinggung ya. Jadi yang pertama itu memastikan code-nya itu jalan sesuai dengan ekspektasi gitu. Yang kedua bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam melakukan refactor code. Karena ketika kita melakukan refactor code, kita bisa jalanin lagi code ini itu berjalan atau enggak gitu. Dengan udah dijaga lah intinya, udah dijaga sama tes gitu. Kalau misalnya tesnya nggak berhasil setelah kita refactor, ya itu berarti bermasalah refactor kita gitu. Kalau tetap berhasil, berarti aman. Lalu selanjutnya maintain code stability. Ini sebenarnya terkait dengan poin satu dan poin 2 gitu. Ini nanti intinya menjaga code kita lebih stabil lah gitu, secara berkala. Nanti dijelaskan di poin nomor 4 terkait continuous integration. Nah, langkah-langkah dari DDD. Ada red, green, dan refactor. Langkah yang pertama dari TDD adalah red, di mana kita menulis test case-nya gitu. Dan memastikan test case-nya itu merah atau failed. Ini merah karena emang kita belum melakukan implementasi ya code-nya. Jadi emang sudah expected itu harusnya merah. Terus selanjutnya kita coding implementasinya gitu. Nah di fase green ini kita harus membuat tes yang kita tulis yang sebelumnya merah itu berhasil gitu. Bagaimanapun prosesnya. Kayak misalnya kita mau nulisnya nggak efektif terlebih dahulu gitu ya. Kita tanpa bikin modul atau nulisnya secara runtut gitu ya dalam suatu fungsi besar gitu gitu terlebih dahulu gitu ya intinya membuat tesnya hijau gitu. Nah selanjutnya ada proses refactor. Nah refactor ini code yang udah kita tulis dan berhasil tadi gitu dalam proses green itu kita bisa optimize kayak misalnya memastikan code itu nggak ada yang redundant gitu. Kita bisa misahin ke beberapa function gitu atau kita coba ubah variabel-variabelnya supaya lebih mudah dibaca code-nya. Nah, ini ada proses refactor gitu. Setelah implementasi kita hijau. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh dari langkah-langkah TDD itu. Yang pertama ada contoh red gitu. Di sini contohnya ada function namanya faktorial gitu. Faktorial ini digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu angka gitu. Nah, misalnya seperti ini, test case-nya ada tes faktorial, terus assert. Assert tuh kayak kita kalau misalnya memanggil function dengan parameter ini, hasilnya apa gitu. Memastikan kayak gitu. Misalnya di sini faktorial 5 gitu. Kita udah tahu kalau faktorial 5 itu harusnya 120 gitu. Terus functionnya ini belum kita tulis, kita pastiin merah dulu gitu. Di sini returnnya none atau kosong lah gitu. Terus selanjutnya kita run tesnya. Di sini ketika dijalankan udah pasti merah atau gagal karena ya kita belum menulis implementasinya gitu. Terus selanjutnya kita coba hijaukan tesnya dengan cara menulis kode implementasinya gitu.
Nah, ini mungkin bisa ditulis seperti ini misalnya. Ini masih yang penting hijau dulu lah gitu ya. Nanti bisa di-optimize di next step gitu. Code implementasinya, terus kita coba jalankan. Nah, ini pas, berarti berhasil nih tesnya. Terus setelah berhasil kita masuk ke tahap refactor gitu. Di sini misalnya kita bisa refactor function yang tadi, implementasi tadi, dengan menggunakan recursion. Nah, seperti ini contohnya. Kalau angkanya 0, dia akan return 1. Kalau enggak, ya dia akan ada proses n dikali function itu sendiri dengan parameter n dikurangi 1 gitu. Itu nanti ketemu faktorial. Setelah implementasi di refactor, kita bisa jalankan tesnya dan terlihat masih berhasil tesnya. Berarti refactor kita aman. Gitu. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke materi mock. Apa itu mock dalam suatu tes gitu? Ya, pada dasarnya mock itu digunakan untuk mensimulasikan suatu behavior atau suatu function gitu ya. Misalnya mock ini bisa memanipulasi konten dari suatu function atau memanipulasi value yang di return dari suatu function itu. Ini nanti dijelaskan nextnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada suatu function ya, get user data gitu. Nah, get user data ini melakukan API call ke api.example.com. Nah, dengan mock ini kita bisa memanipulasi tuh balikan dari endpoint ini tuh seperti apa gitu ya. Lalu si function ini nanti juga akan dipakai di display greeting message gitu. Jadi balikan get user data ini akan dipakai dan dikembalikan kayak misalnya hello nama gitu ya. Nama si user tadi hasil respons dari API ini gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa tes get user data gitu ya. Di sini kita manipulasi balikan dari function get tadi gitu. Dengan responnya seperti ini, ID-nya satu, namanya John Doe gitu misalnya, emailnya juga sekian gitu. Terus nanti kalau misalnya dilakukan display greeting message gitu ya, dengan parameter satu, nanti akan dikembalikan respon seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Si display itu nanti hasilnya adalah result ini, balikan dari display greeting message itu adalah hello nama si user tadi, balikan dari endpoint API eksternal tadi ya, gitu. Misalnya, jadi kita harus memastikan hello namanya gitu, namanya ini berarti John Doe gitu, seperti itu. Oke, next kita masuk ke bagian continuous integration. Bagaimana cara tes kita melindungi code kita, gitu. Oke, jadi kita masuk ke bagian CI. Jadi apa itu CI? CI itu merupakan developer practice ketika developer melakukan penggabungan code mereka ke dalam suatu repository gitu. Jadi prosesnya seperti ini, bisa digambarkan secara garis besarnya. Jadi developer itu menulis changes, terus melakukan commit dan push gitu ke repository. Nah, nanti ada semacam proses yang dilakukan untuk memvalidasi code kita, memastikan code kita itu nggak ada yang salah gitu. Dengan cara misalnya menjalankan linter dan selanjutnya menjalankan tes gitu ya. Jadi ketika tesnya gagal nanti nggak akan bisa di merge. Ketika tesnya berhasil bisa di merge gitu. Oke. Nah, untuk melakukan CI tadi kita bisa memanfaatkan semacam tools ya. Misalnya GitHub Action atau Jenkins. Nah, di sini saya berikan contoh GitHub Action aja. Jadi ini kita bisa menamakan flow-nya branch CI test gitu ya. Dan ini nanti bisa dijalankan ketika kita push branch baru gitu ya. Nanti akan otomatis jalankan proses ini. Nah, proses itu ngapain? Jadi proses itu nanti akan menginstal semua dependensi yang dibutuhkan, lalu selanjutnya akan menjalankan tes gitu ya di sini. Git PNV run PyTest. Nah, nanti ketika tesnya gagal, ya itu nggak bisa di merge gitu. Misalnya seperti ini contohnya. Di sini ada branch upload resume ya. Upload resume ini nanti ketika nge-push ke branch ini akan menjalankan CI tadi. Nanti kalau CI-nya merah ini nggak bisa di merge gitu. Kalau CI-nya hijau di sini, nah ini baru bisa di merge ke branch utama kita main gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini bagaimana CI menjaga
menjaga code kita akan tetap aman gitu ya. At least meminimalisir code yang bermasalah masuk ke dalam branch utama kita gitu. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian conclusion atau kesimpulan. Nah, jadi TDD itu eh, memaksa developer untuk dari awal menulis test case gitu. Memikirkan case-case apa aja yang dibutuhkan untuk implementasi code itu gitu. Memastikan basic-basic function yang dibutuhkan itu bisa berjalan dengan baik lah gitu sebelum dilakukan implementasi. Lalu yang poin kedua, red green refactor cycle. Nah, selanjutnya dengan red green refactor cycle ini kita bisa memastikan ya code kita terstruktur gitu dan development kita juga terstruktur, meminimalisir error dari awal gitu. Lalu selanjutnya dengan TDD ini kita juga memastikan developer itu dapat melakukan refactor tanpa khawatir hasil refactornya itu merusak fitur yang udah ada gitu dengan adanya tes. Karena setiap kali code kita diubah gitu, kita bisa coba jalankan tesnya. Apakah tesnya itu berhasil atau enggak? Kalau gagal ya kita nggak bisa lanjutkan refactor itu. Kita harus ubah lagi supaya tesnya tetap hijau. Lalu faster bug detection. Nah, dengan automated test ini kita bisa mendeteksi bug di awal gitu. Jadi kita nggak harus tes di production. Kita bisa jalanin tes aja secara berkala gitu. Kalau misalnya ada yang merah, berarti ya itu akan jadi bug gitu. Kalau kalau tesnya masih tetap hijau, ya itu bisa masuk ke production begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan. Salah satunya ada Test Driven Development by Example, buku dari Ken Beck. Lalu ada salah satu artikel dari Coding Kala Weekend. Oke, ya sekian presentasi materi saya terkait dengan Test Driven Development ini. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.